Halo, what's up guys semuanya? Kembali lagi di kita di podcast Pinggir Jalan. Kali ini kita kedatangan dua tamu ya. Dua tamu yang kita kenal banget. Bahkan gue satu rumah. Jadi tamu ini adalah tamu-tamu yang pertama. Kenalan dulu namanya siapa? Andre. Nama gue Euro. Nah, Euro. Jadi mereka ini adalah anak Leo Agung, yang satu aktif, satu nggak aktif. Terus mereka tuh punya kesamaan. Apa tuh? Kesamaan mereka tuh adalah mereka sama-sama lulusan alumni Unpar, Universitas Parahyangan Bandung. Jeng 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 jeng. Langsung gitu. Gak usah kayaknya Gak perlu dah. Iya. Nah, jadi kita tuh ngobrol-ngobrol sama mereka karena kita penasaran. Karena backstory dari cerita ini tuh salah satunya gua itu tuh lumayan sering ke Bandung, tapi nggak sesering itu. Terus iya, tapi lumayan sering lah. Karena membandingkan ke teman gua Carlos itu berapa kali ke Bandung? Sekali seumur hidup. Sampai sekarang baru sekali. Nah, sama teman gua yang belum pernah ke Bandung. Pernah ke Bandung entah? Bandung udah pernah. Oh pernah. Berapa jam? Berapa kali? Satu hari. Boleh lah. Jadi yang mereka satu hari, jadi kayak penasaran tuh aneh gitu loh. Kok orang ke Bandung jarang gitu ya kan? Iya. Bandung loh gitu. Mainnya Bogor ya? Mainnya Bogor. Kalau Fendi Bandung jarang kita masih oke lah. Carlos. Wah, Berapa umur lo? Umur 17. iya. 17. Pengalaman 25. Pengalaman setahun. Pengalaman 25 tahun lah. Baru 17. Nah, kita mau tanya-tanya tentang Unpar. Kan kalian lulusan Unpar ya? Nah, jurusan mana? Jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen ya, angkatan 18. Kalau lu yuk? Kalau gua itu di Unpar jurusan Teknik Kimia angkatan masuk 2016. Masuk 2016. Masuk Angkatan 2016. gue nggak yang paling tua tahu sebenarnya. Ada teman gue. Tapi paling dewasa Gereja kita gua. kan ada juga yang anak Unpar ya? Siapa? Oh iya Ada si Unpar, ada. Russell. Gereja. Ajang Unpad. Ajeng Ajeng Unpar. Unpad. Enggak, beda. Iya, Gereja Leo Agung kita. iya. Kalau dia seringnya Barto dia. Kenapa Yuk. tuh ke Barto? Unpar Pari Gus. Biasa lah, Orang nyaman lah. paham lah. Lu mana? Hah? Oh, lu kemana? Leo. Tapi kalau sekarang nggak ke Leo lagi. Iya. Kalau Leonya kan dulu 2025. Kita ya ada alumni Leo lah, Bagus sekali ya. alumni Leo lah. Nah, mau tanya-tanya dong gue. Oke. Menurut lu berdua, Andre dulu deh. Di angkatan lu, ya, yang ketika lu kuliah di Bandung, makanan apa sih yang kayak, sumpah, kalau gue ke Bandung lagi nih, ketika udah lulus nih, gue masih tetap kangen nih sama makanan di Bandung nih. Makanan tuh maksudnya kayak Makanan deh, kayak tempat kantin, makan, iya kantin atau apapun. Di sekitar Unpar atau di Bandung lah, boleh lah. di depan Unpar tuh ada namanya Mijak Jakarta. Mijak nih, mijak. Itu nggak tahu ya, rasanya tuh kalau misalnya makan di sana tuh rasanya kayak ya enak aja sih. Walaupun sebenarnya kita kan juga di Jakarta sonoan dikit lah gitu, Iya, Bekasi gitu kan. Bekasi, Jakarta sana dikit. Tapi entah kenapa rasanya lebih enak aja sih tuh, khas. Gitu. Mijak ya, mijak. Jakarta. Nah kalau lu Tapi apa? setahu gua Mijak itu udah nggak ada. Masih Setahu gua udah nggak ada. Coba kita cek bareng. Oh, kita cek Coba kalau bareng. dari Bang Euro. Kalau lu apa Yul? Kalau gua Yang sekarang lu kangen banget. gua kangen banget ya. Sebenarnya banyak sih karena gua udah lama banget nggak ke Bandung, udah Dosen. Kangen dosen. Susah, jangan. Dosennya cowok. Iya cowok. Tapi aneh sih kalau Emang nggak boleh kalau nama dosen cowok emang nggak boleh. Nggak boleh. Iya kalau dosennya baik banget ayo. Dosen Unpar, dosen Unpar tolong lihat dia ya. Iya kan? Tolong anak Dia salah Unpar. juga kan gue bilang. Tolong anak Cowok- Unpar tag cowok dia. kan.
Kan gue juga salah. Lanjut yang tadi. Boleh. Yang paling Lanjut, enak, lanjut. Bang Hiro. Susah belokinnya. Susah belokin Iya. ya. Gue udah berat. Gak ada yang bantu lagi. Oke, gue udah lama banget aku Unpar ataupun ke Bandung, jadi gue juga bingung kalau melihat sekarang apa aja makanan di sana. Tapi Iya. kalau gue inget dan yang paling berkesan buat gue itu makanan malam di depannya Parayangan, di Racun. depan kampus gue, racun. Racun. Atau semacam Pujasera. Jadi itu kayak gimana? tenda-tendaan gitu. Oh. Racun itu nama gangnya atau Bukan, Nah, jadi kayak angkringan. racikan Unpar panjangannya. Oh, nama makanannya. Sabar. Iya, Sabar. Oke. Gua kan nggak Iya, paham kan. Gue juga gak paham. Oke. Racun. Nah, Wow. jadi itu di depan kampus gua itu, jalan utamanya ya, Iya, iya. di jalan Ciumbeluitnya itu ada jalan pasti buat orang mobil lewat. Iya. Oke. Nah, Sebutannya juga bukan gitu, Mas. gimana? Cium beu lewit. Ciumbeluit Oh, gitu. nggak perlu di Boleh. aja, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Nah, di kampus gua itu juga ada halte. Nah, halte itu lumayan luas areanya. Itu kalau malam bikin tenda. Namanya Racikan Unpar. Kalau gua salah inget ya, namanya itu Racikan Unpar atau sebutannya racun. Kayak angkringan gitu ya? Kayak angkringan mirip tapi gak ada angkringan, ada kayak Pujasera, kayak tenda-tendaan gitu. Itu ada bubur. Kalau zaman gue dulu yang ini ada bubur, Dadar. ada dadar, ada Tecam indomie. blokem gitu ya bentukannya. Enggak, Enggak ada. lebih kemana ya? Lebih kayak Iya, Gultik? gultik enggak. yang Kayak kayak food court ya, kayak food court rame ya. Pokoknya dia cuma pinggir jalan doang, satu jalan. Tenda Yang jual banyak, yang jual banyak terpal orang. aja udah gitu, Oh, pakai gitu. terpal. Ah. Nah, itu kayak ada 5 Taichan Palmera. Gua penasaran sih, maaf ya Los. Udah berat banget itu. Gua nggak sejakarta itu sih, Pecel lele aja masih. kayak Ya, pecel lele. kayak gitu. Iya, Mirip-mirip. pecel lele, kayak pecel lele aja. gitu. Misalnya tapi banyak. Ya, Banyak, pinggir banyak. jalan. Oke. Oh, gitu. Roti bakar, ada martabak, Ya, itu roti bakar. martabak sana murah, Ya bukan. murah tapi kenyang Kenapa lu bilang murah? Emang berapa Itu harganya? enggak mahal. karena nggak mahal. Iya, tahu gitu Ya, ya. under 20 lah, 20 atau 25 lah. Apa? Roti bakar. Satu martabak, Martabak. satu porsi martabak. Manis. Manis asin tuh ada. Coklat. Ya bisa. Iyalah. Gil. Iya nggak apa-apa. Gue bilang iya. Gue bilang enggak loh. Jangan gitu loh. Oke. Nah, tapi balik lagi. Nah, yang Pujasera itu ada macam-macam. Tadi kan ada kayak martabak, Iya, ada bubur ayam, ada indomie, dadar panas, ada ayam goreng atau ayam Iya, kariwang ayam. gitu seinget gua. Nah, yang paling berkesan itu justru menurut gua si dadar panasnya itu. Iya. Dadar panas. Itu Itu cuma sesimpel lu makan nasi putih, Hmm. pakai telur dadar, Iya. bisa ditambahin ayam atau sapi ya Tapi maksudnya. ya. Iya. Daging sapi, Ah. digoreng dadakan, panas banget, panas betul. Dia kayak tipenya bukan yang lembek ya, yang Ah. kering gitu loh, kayak Iya. barendo. Iya. Tapi kuahnya. ya. Ditaruh di piring dan kuahnya pakai kuah gulai. Ya. Dadar beredar. Iya, dari beredar. Mirip tapi Iya. ini jauh beda. Ini Iya. enak banget menurut gue sih kayak kalau gue bisa ke Parayangan, ke kampus gue bakal Malam. makan itu. Dan itu tiap malam. Tiap malam ada. Tiap malam ya? Sampai sekarang. Masih Kecuali ada. Sabtu Minggu kan nggak ada ya? Ada sih. Ada ya? Ada sih. Tapi pokoknya itu udah banyak review Sabtu Minggu juga. katanya libur gereja dia. Enggak dong. Iya, lu tahu agamanya ya. Walaupun Unpar Parayangan Katolik ya, kampus Katolik, nggak semua di dalam juga Katolik mas. Ini nggak gitu dong. Tapi itulah makanan yang jadi apa ya, enak banget karena kan cuaca daerah kampus gua lumayan Iya. tinggi, Nah, dekat-dekat sama Lembang agak iya, dingin. betul. Dengan makan dadar panas itu Iya. kayak wah hangat sambil Nah. ngobrol. Pantas lu Kalau- sekarang jadi cowok dingin gitu. Coba dingin gitu. Terbawa dari sana ya. Kalau yang satu mijak, ya kan? Kalau lu apa racun? Dadar Iya. panas. Nah, Bang Agil mana? Kalau Berarti gue jatuhnya racun tuh tongkrongan ya? Kayak tongkrongan betul. Nama Nah. tongkrongan gitu ya? Kayak ya, nama tongkrongan nama areanya lah. Ini kayak apa, Margomu gitu ya? Mirip. Iya. Tapi kalau gue satu doang, nggak bisa ngelawan. Ke Bandung, bunga antuk, bunga Oh, antuk, gue tahu. hormat bunga antuk, belakang Unpar, sate 1000 tuh telak, Itu gue punya Asin. cerita tuh. asin pedas, Asin asin pedas. pedas. Ngantuk, maksudnya ibunya ngantuk gitu bagaimana? Mukanya katanya ngantuk terus. Enggak. Seriusan? Jangan kan mukanya. Ah. Gue pernah lagi jam 11 malam datang ke situ. 11 malam udah ngantuk dia sih. Nggak salah. Iya, Jangan iya men. Orangnya biasa ngatur di meja, Ah. di kursi. Jadi itu ada meja nih, ada kayak lemarinya gitu. Ibunya nongol dari lemarinya. Lah, gue pernah ketemu. Nongol. Nongol dari lemarinya. Berarti tidur di bawah. Tidur di bawah situ. Oh.
sekali itu gue lihat, dan itu emang happening banget di Unpar yang gue Iya. ngantuk itu pas zaman gue 2017 lah di Ranca Bentang rame tuh, terus lama-lama malah berubah nama jadi gue tidur. Mau tidur, tahu Jadi tahu gue ya. tidur malah, dan itu gue pernah makan jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi emang. Kayaknya Berarti dia hours pokoknya sih. dari pagi. Itu jualnya apa tuh? 24 hours. Oh, Cuma pantasan. jual nasi pakai sate aja, sate ayam, Nasi kacang, putih ya, nasi kecap, putih ya. atau taichan. Yang paling Gitu. ikoniknya ya sate taichan dengan ibunya yang ngantuk itu. Tapi Udah gua ada logonya sekarang. udah logo ya. Sendiri, iya. Ibunya ngantuk. Ada logo Logonya sendirinya, ada icon kayak Iya. brandnya. Udah Wah, itu ngeri. sangat berkembang. Ngeri sih. Tapi gua jujur gua makan ke sana sampai ada namanya teman-temannya Andre, teman SMA terus kuliah di Unpar juga, namanya Wisnu kan. Dia ngajak lah makan ke sana. Terus gua tuh samperin Andre, ada gua, Wisnu, Andre sama namanya Stefanus. Lagi makan kan. Karena gue saking senangnya bunga ngantuk, pokoknya mau makan apapun yang penting bunga ngantuk. Langsung ngantuknya. Ikut Udah ngantuk pagi juga. Pagi-pagi nih, Pen, jam 10, Pen. Pagi-pagi udah ngantuk ibunya. Bukan Oh, gitu oke. ceritanya. Oke, Terus oke. lagi makan, Pen. Gue lagi makan. Ini gimana rasanya ya? Pas gue colek sambal sama itunya ke bumbu kremes gitu kan. Koyanya. Nah, bumbu koya. Segini. Asin banget. Gue biasa bilang gini. Nus. Namanya Stefanus kan. Nus. Mau kawin kayaknya dia. Mau kawin kayak dia. Kok asinnya beda banget. Bener-bener kayak itu kan bukan micin lagi, Los. Kayak bener-bener garam. Kayak bener-bener kayak Dilempar lupa aja dia udah. ini. Iya, lupa. Kata Stefanus gini. Ngantuk dia jawab dia. Ngantuk dia jawab bener terus. Itu hidangannya Mas Agim sendiri atau sama yang siapa itu? Temannya juga sama rasanya. Sama. Karena emang asin waktu itu lagi asin aja tuh. Emang asin-asinnya. lagi asin-asinnya. Nah, terus kita mau nanya nih, kita penasaran. Kalian kan di Cimbeluit, tapi kosan lu itu di daerah mana? Kosan gua itu di daerah Bukit Indah, itu di seberangnya Parahyangan, tapi di jalan. Ini kampus gua itu, Iya. kalau lu bayangin nih ya, dari daerah Dago atau dari bawah tuh naik ke atas, ini ada cabang Iya, pertigaan. Pertigaan itu, ini yang kanan itu ke Bukit Jarian, Iya. Ke kiri ke lurus itu masih Ciumbok ya? Cimbeluit. Enggak, Cimbeluit ini kan Cipak. Oh, iya, salah. Ngobrol ya. Tenang. Yang lurus itu ke Cimbeluit, ini ke Bukit Jarian. Nah. Nah, kita sebut yang Bukit Jarian area belakang lah ya. Iya. Yang Cimbeluit ini area depan, gue belok ke kiri nanti, namanya Bukit Indah. Oh, lu tuh sebelah apartemen itu. Setelahnya jauh. Setelah Lurus lagi. iya, masuk lagi. Terus lagi, tapi ya nggak sampai apa. Iya, lu Bukit Indah namanya. Bukit Indah namanya. Di Bukit Nama Indah pun kosannya atau nama kosannya daerah? daerah gue sebut kayak, tapi deket-deket situ. Ada Deket-deket beberapa situ ya? kosan. Apa lu trauma sama kosan itu, Yur? Bukan, nanti malah salah paham nih. Ada promosi atau gimana? Oh, Boleh ya, langsung aja. iya, kalau kayak gede aja YouTube kita. Oh Iya. enggak, oh enggak apa. Ya siapa tahu Mas Agim Siapa mau ke tahu, gua Bandung, siapa tahu bisa gua mau cari ngekos, kos iya. situ kan. Atau Mas Carlos. Ya kan kos mau ngekos di situ. Ada di Jakarta di Indosiar. Oke, nama kos saya itu namanya Parahyangan Hall. Rayangan PH ya. PH, PH ya? Iya PH sih. Ya, PH ya. Parahyangan Hall itu kosan gue yang terakhir dan yang paling lama lah. Gue di situ dan paling nyaman lah. Lu pindah-pindah, Yur? 2 kali, Tiga. Ya kalau 2 kali bukan pindah-pindah banyak sih ya. 2 kali berarti. Pindah-pindah. Oh, enggak, Iya kan, kalau pindah. pindah-pindah baru banyak. Oke. Kalau yang pertama apa? Pertama Pertama itu namanya Maple. Oh, Maple. Maple, tahu. kayu ya, Yang- main kayu dia ya. Yang ada view-nya itu kan. Ya, nah, Ya. ini pengalaman pribadi sih. Gue nggak tahu atau Oke, enggak. oke. Pokoknya gue mungkin gak sadar kalau gue tuh ternyata diganggu atau dipantau atau diamati. Mungkin nanti kali ya. Nanti kali ya. Nanti kali ya, agak seru tuh. Iya, agak seru, bagus ceritanya tuh. Cocok tuh, Fendi, Cocok setan tuh. Tapi Wah, Wow. Itu. Langsung. Nah, itu kan cerita gor dari Bandung dia jauh-jauh tuh, Yur. Terbang dari tapi Bandung. Mas, Hmm. saya kan pernah 1 kali ke Bandung. Nginep lah. Tahu lah, Bandung itu terkenal dengan dinginnya ya. Dingin. Emang dinginnya itu setiap hari atau pas momen saat saya lagi di sana baru dingin? Karena datangnya juga. Karena bayangin, Karena kan saya karena saat lagi Ada jadi yang datang, ketika dia datang baru dingin gitu. Bagus juga pertanyaannya. bagus juga. khusus buat saya Kamu kalau mata. biar ada kenangan buat diri saya kan. Pas saya datang baru dingin. Iya. Apakah dingin setiap hari atau gimana? Harus jawab gak? Harus dong. Harus ya. Kan saya tidak tahu Awam kan. dong, awam. Baru pertama kali ke sana dan besoknya langsung balik. Malu orang Timor Leste dia. Kupang panas, Kupang panas. Panas panas. Gersang. Kampung gua dingin, kampung gua. Kampung apa? Kampung merah. Iya apa nama kampungnya? Kampung Beru. Woi boleh. Masih ingat dia?
Kalau kita kan di gunung-gunung jadi dingin. Gimana? Oke, kalau dingin Bandung menurut gua sih lebih dingin daripada Jakarta lah ya. Menurut gua, Skip. menurut gua pribadi Skip pada dan masa lagi. itu. Tapi tentunya Oke, emang menurut lebih, dia ya. lebih dingin di area kampus gua karena emang udah mendekati daerah Lembang. Sud dan Lembang. Jadi emang udah lebih tinggi dari kotanya dan sejuk, memang Iya. sejuk dan dingin makanya. Jadi kalau lu nyari yang dingin ya emang harus agak ke atas. Mungkin itu yang kita percaya kalau daerah tempat tinggal tuh membentuk karakter ya. Kenapa itu? Jadinya kita undang tuh cowok-cowok dingin semua yang cowok cool. Iya kan? Gue Daerah tempat tinggal tuh membentuk karakter toh. Gua Gua ada lama di dingin. Bandung tuh. cool banget aja. Iya, tapi cuma sekali di Bandung. Itu kan enggak bentuk jadi cool ya. Yang berap ya. Cuma 2 jam lagi. Cuma 2 jam lagi. Cuma 2 jam. Itu kan enggak bentuk Langsung apa-apa. dingin ya dia. Iya. Dago doang lagi, dago Iya, doang lagi. betul. Udah gue lah lebih panas lagi. Belum tuh foto sama yang di terowongan tuh yang Iya, Tuhan menciptakan Bandung, pidi baik. Tuhan menciptakan Bandung Bandung tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum ya. Boleh. sama apa? Ada satu lagi tuh. Asia Afrika itu Bumi Pasundan. Bumi Pasundan. Udah sebut pidi baik masih ada ya lu. Makanya awal itu. Nah, boleh. Kalau lu apa kosan di mana? Kosnya. Rumah sakit Paru. Nah, Rumah itu sakit depannya Paru. kos itu. Jadi kalau dari Sleepy. Bukit Jarian, Sleepy enggak dong. Sleepy jauh banget. Jauh lah ya. Rumah sakit jantung, rumah sakit jantung. Jantung. Apa namanya? Bukit Jarian apa? Yang ini atau Iya, ini? kalau Sleepy itu apa namanya ya? Apa? Di Sleepy itu apa namanya? Rumah sakit jantung. Wow, ada namanya. Oh lupa, oke lanjut tadi. Oke, oke, terus. Nah, jadi kosan itu di Bukit Jarian, yang di Paru dekat pertigaan. Nah, satu sisi sebenarnya enak ada rumah sakit, nah satu sisi waktu COVID Panik ya. Ngeri sih. kayak udah pasrah sih. Covid berkaitan dengan paru-paru Paru-paru langsung langsung. pas masuk ke Indo udah gue sama temen gue kayak ya senang kenal sama lu ya. Wah, kayak pasrah ya, kayak pasrah. Rahayu aja. Tapi lu pernah pindah kosan nggak? Pindah kamar, pindah kosan ya. Jadi jadi selama lu di Bandung kuliah cuma satu kosan. Satu kosan. Wih, iya lu ya. Beda. Udah mager soalnya. Oh, beda. Berarti mager. Tapi sebenarnya lu berdua nih di Bandung nih bawa peralatan tuh banyak nggak sih perabotan gitu? Kan cowok ya. Ini cowok loh. Bawa perabotan tuh gimana sih, Gil? Jadi gini. Gimana sih? Gelas. Kayak gelas, piring, terus apa rice cooker segala. Kan kalau cowok, Dibawa dari Jakarta, kalau cewek kan kita udah pasti bakal ribet ya kan. Cewek kan mungkin akan masak gitu-gitulah. Kita masih bisa berpikir, tapi kalau cowok kayak ribet nggak sih sebenarnya bawa barangnya? Karena ketika pulang kan ribet tuh. Terus-terusan ribet. Gue juga masak sih beberapa kali, bisa dihitung jari lah selama 3 tahun. Tapi kalau pas datang 3 tahun. gue cuma di Bandung 3,5 tahun kurang lebih. Sombong ya. Covid. Bukan, Sombong. karena gue lockdown COVID. Oh, gue Jadi pikir gue pulang duluan. Cowok dingin, cowok dingin. Kalau jurusanku memang minimal 4 tahun supaya bisa lulus. minimal ya. Minimal. Itu udah paling ideal, paling cepet, paling normal adalah 4 tahun. 4 tahun. Gua 3 tahun gua. Kan dari Mana? jurusan. Dikeluarin. D3. D3 normal. Iya. Sombong banget. Iya, D3 3 tahun, D2 2 tahun, D1 D1 4. Gua S3 sih. D1 4. SD, SMP sama. Iya, boleh. D1 4 tahun. D1 4 tahun dong. D1 pelajaran apa sih gua ngerti. Diploma. lebih Diploma ke tuh aplikasi sih. Iya, Teknikal. dia tuh lebih ke teknikal, tapi dia tuh 4 tahun sama kayak S1. Sama. Kalau D1 4 tahun mendingan lulusan SMA aja. Beda dong. Jadi gimana perabotan yang tadi? Kalau perabotan ini, Iya, kan sertifikatnya di diploma. kalau gue pribadi pas datang sih gue nggak bawa banyak barang, lebih ke ya pasti baju, peralatan yang kebutuhan pribadi lah. Iya. Kalau kayak perabotan, kayak piring, gelas gitu, itu kebutuhan esensial ya, Iya. supaya bisa ngekos. Jadi gue lebih milih beli di sana, beli di supermarket yang di dekatnya kosan gue. Namanya apa? Yogya. Hanya bisa kalian ketemukan Yogya itu di Bandung. Bandung ya. Oh, Jakarta nggak ada ya? Jakarta nggak ada. Jarang sih. Jarang. Nggak nemu sih. Bogor ada sekali. Oh, Bogor ada. Bogor ada, tapi lumayan Bogornya ala Yasmin. Yogya kota Jogja gitu. Yogya, Yogya, enggak. bukan. Supermarket Yogya. YOYGA. YGA. Yogya. Yoiga dong kalau YOYGA. Selalu ngobrol ya. Kita lagi ngobrol. Yang Iya, lambangnya banget. cincin 3 warna hijau. Iya, betul.
Betul. Kemarin kita lihat pas kita lagi ke Bogor. Oh, Kita berarti tahu gua. apa supermarket ini tuh ngincar-ngincar tempat dingin ya? Bogor ada Bogor ini. Pokoknya kalau Bisa tempat jadi. dingin. Malang ada dia pasti Malang. Malang dingin tuh pasti ada dia. Mungkin lo mau coba ke Malang bertiga. Jangan gak usah jauh. Di pinggir jalan Malang. Fendi hilang. Pendi aja, Pendi hilang. Itu mah bukan liburan, pulang kampung. Kenapa Malang pulang? Kau orang Malang singgah doang. Kau orang Kupang. Kau orang Kupang. Iya, Malang singgah doang. Singgah ngecek aja udah. Singgah Jogja. Satu hari. Satu hari. Satu hari. Nah kalau lu bawa barang ribet nggak waktu itu? Enggak ribet. Oh, lumayan ribet. Dibawain soalnya. Oh iya. Bagus. Jadi tapi banyak lah. Banyak. Lumayan banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Karena lu masak. Enggak. Enggak juga. Mungkin karena dari TK sampai SMA gua di tempat yang sama, terus kayak pengen akhirnya pindah ke Bandung, Iya. terus kayak nyokap khawatir. Oh jadinya akhirnya Nih, bawa nih. bawa nih di rumah. semua. Jadi seakan bawa satu isi rumah tapi di apa Gua dibanding cewek ya lebih banyak gua kayak. salah. Nah, kita mau tanya ini backstory sebenarnya Aduh. sebelum jauh kita membahas mengenai si cerita tentang kosan-kosannya. Oke. Tadi kan ada tentang bisnis lah segala macam. Kenapa awalnya kalian memilih jurusan itu dan kenapa milih Unpar? Iya kan? Ini tuh kan kita penasaran juga. Kalau gua milih Unpar itu. Nah, lu kenapa tuh lo? Lu kaget tuh lo. Iya. Kalau kita ya berat lah kita milih. Kalau kalian gimana? Saya dulu nih. Lu dulu boleh. Jadi sebenarnya gua nggak tahu Unpar itu apa dulu. Jadi Oh, iya? kayak Pas SMA tuh. sebenarnya pernah dengar, cuman kayak fisiknya kayak gimana, akreditasinya apa, peringkat berapa, bagus jurusan apa juga nggak tahu. Nah ini backstory agak bodoh sih sebenarnya. Jadi kayak dulu tuh waktu SMA gue sempet suka sama cewek. Bagus, Sorry, bagus, sorry. bagus. Nggak apa-apa diceritain. Oke, Gak apa-apa. Gak lewat bilang. Ikhlas. Gak ikhlas ya. Gua tahu tapi gua nggak bisa ngomong. Lu mancing. Nah suka sama cewek, terus kayak gagal lah Nah, gitu. Nah cewek ini kebetulan kuliah di Jakarta. Gitu di sebetulnya nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Nah di Jakarta. Semanggi ya. si dia lah ya. Enggak Semanggi. Oh, Semanggi. Gitu. Grogol. Mana ya? Di Nusa pokoknya. Oke. Wah, lu Bisa, seru tuh. bisa. Sleepy tuh sleepy. Gua jeruk. Karena gagal, terus akhirnya ya anjing gua gimana ya? Pengen move on lah, biar cepet gitu kan. Cuman gue sempet ngomong kayak gini, udah Andre, Bandung aja, cakep-cakep kayaknya. Nah, atas dasar motivasi itu, saya jadi niat ke Bandung. Tapi belum tahu kampus mana. Gak mikirin. Oh, yang penting Bandung Yang dulu penting aja. Bandung. Nggak, Ini gila. cewek cakep. Gila lagi. Gas dulu. Lagi. Gitu. Nah, terkait kenapa pilih manajemen, di awal sebenarnya saya nggak pengen masuk manajemen juga. Awal tuh kebetulan waktu SMP itu ada kayak kalau misalnya diskusi sejarah suka bikin ada kayak debat gitu lah gurunya, jadi kayak pro dan kontra. Nah, jadi karena hal itu jadi saya suka kayak masuk hukum asik nih, karena waktu dulu tuh main aktif tuh yang pas debat itu. Nah, waktu ngajuin ke bokap juga orang timur ya, sama lah ya gitu kan. Pah, masuk apa ya jurusan ya? Kamu maunya apa? Hukumnya gimana? Mau kamu kan? Gituin gua. Alasannya keren. Bukan. Jangan gitu. Jangan gitu. Sumpah. Iya, caranya langsung. Ini caranya langsung. Iya. Masih ada tonggak. Masih ada tonggak. Enggak, hidangan itu. Langsung hidangan. Enggak, tapi maksudnya kan kalau Kalau langsung gitu dong. bukan maksud apa-apa. Ya, maksudnya di hukum itu kan sebatas pengetahuan saya. Itu kan harus siap getok-getokan. Jadi kayak Fight ngotot ya. harus fight kan, kalau lihatnya politik Indonesia contohnya gitu kan Iya. sangat ramah gitu kan. Ramah. Ramah. Gitu. Mungkin. Nih, jadi kayak kayak kamu gak cocok lah muka kamu. Cari bagian lain gitu. Akhirnya Nah, akhirnya dia jurusan yang opsi kedua tuh HI gitu. hubungan internasional. Harapan indah. Apa Ninda? Hotel Indonesia. Apalagi ada nggak? Hai. Dia pada tahu tempat. Iya, ya. iya. Iya. Parah banget. Terus. Nah, untuk HI ya cuman kan namanya kadang pemikiran orang tua juga ya kan gak banyak tuh ya bukan gak banyak sih, lebih ke jurusan HI kan jangan orang tahu kayak
orang sukses yang dari HI kan nggak banyak, nggak maksudnya bukannya itu, cuman nggak banyak sih, kayak asumsinya pikirannya kayak aduh kamu mau kerja apa gitu ya. Udah namanya kita jadi anak juga kayak motivasi gue karena cewek kan, bukan karena pendidikan ya kan. ikut Mau aja. gimana gitu kan, ya udahlah. Ya udah, terus jurusan apa lagi ya? Akuntansi najis gitu kan. Gitu. Bukan, maksudnya gue nggak bisa ngitung juga, kayak gue bohong gitu, kayak aduh ngeliat angka lagi gitu kan. Tujuannya cari yang nggak ada hitungannya, kayaknya manajemen tuh kayaknya nggak terlalu banyak ngitung, kayak mikiran di benak zaman dulu kan namanya bocah SMA nggak tahu apa-apa gitu kan, kayak ini manajemen nih kayak nyuruh-nyuruh doang nih kerjaannya gitu kan, kamu kerja gitu kan. Manage kan nih gitu. Jadi kayak nih hitungannya gak banyak nih, terus udah pilih manajemen, dan baru pada semester 1 ada akuntansi, ada juga matematika bisnis, kayak anjing. Gue udah kabur dari itu, kok ada lagi? Bangsat, gue ngulang aja. Iya beneran. Kayak Jadinya karena motivasi Karena cewek, Cewek. move on, habis itu move on, oke pilih kota lain lah, habis itu kayak apa yang masuk apa ya bingung, udah akhirnya pilih yang paling memudahkan dulu lah, Nah. akhirnya lu milih itu ya. betul. Dan paling tahu ya ternyata jurusan hukum dan jurusan HI salah satu yang paling baik dari Unpar. Terbaik. Nah, apa beralih ke dia ya, Udah lah. kalau di lu nih Yul, kenapa sih lu milih apa tadi? Teknik kimia. Teknik kimia. Gue baru dengar juga jurusan itu tuh. Ya. Nah, terus Emang. Unpar, Ya. Bandung, Betul. untuk lu ya. Nah itu gimana? Kamu kenapa? Maksudnya apa? Jadi Emang kenapa mukanya? soalnya kan dia kan anak PL. PL tuh biasanya tuh kayak Yang lu bilang Main di video Jakarta. sebelumnya paling ini. iya, main-mainnya di Jakarta mulu anak-anak. Jadi kayak pilihan tuh Yang kata lu paling cakep itu ya? Iyalah, pasti. Zamannya dia Siapa namanya waktu itu ceweknya? Ya udah jangan kalah. Euro tahu kok. Ya kita kejar sama begitu soalnya. Tapi kalau lurusin dulu, gue tuh dulu di SMA-nya di Bangun Luhur 2 Servasius, bukan Jakarta. Itu Kalau dia di daerah Belar. Kampung Sawah. Apa tahu? Ya tahu lah. Satu sekolah. Satu sekolah. Kamu di luhur 2 Sekolah. Servasius. Iya. Ya. Bukan kamu sawah itu. Itu Kampung Sawah. Oh itu kamu Kalau sawah. dulu Itu Kampung Sawah. Yang satu Brawijaya itu di daerah Jakarta Selatan. Ada lagi. Ilmu PL tuh bagus. banyak. bagusan Hah? Bagusan ini mereka. Iya. Ceweknya ya kan? Ceweknya bagus Karena mereka. Brawijaya cowok semua. Iya. Oh Brawijaya cowok semua. semua. Kayak Laki Kanisius. semua. Kayak Iya. Kanisius betul. Nah, oke. Gue lagi aja ilmunya. Tas lu. Gue lagi aja. Ada apa? Oke. Ah. Jadi gua itu pas SMA itu ada kayak semacam apa ya, explore lah ya, momen explore untuk kita mau kemana nih setelah SMA. Namanya panggilan profesi. Ada. Ada Edufair, di sekolah Edufair. gua. Edufair. Edufair. Edufair pun juga ada, tapi ini lebih ke arah lu itu sebagai murid, coba deh lu mau kuliah kemana, Nah, lu interview orang yang kuliah di jurusan itu dan lulusan atau pekerja dari lulusan itu yang berhubungan dengan kuliah itu kita tugasnya dan kita harus lakuin. Nah terus kebetulan gue juga SMA itu gue ngambilnya, gue dapetnya IPA ya lebih. bisa ngomong juga lo ya. Oh IPA IPS aman loh. Gue Oh, Ipo, Lu apa? Ipo gue. Panjangannya apa? IPS. Apa? IPA panjangannya apa? Ilmu paling asik. Ini kualitasnya itu. IPS panjangannya Ilmu paling slow. Wow, paling santai. Nah itu abaikan. Oke. Nah, gue tuh IPA. Jadi ya pasti kan materi pelajaran gue terkait matematika, biologi, kimia, fisika, hitung-hitungan, terkait ya sains segala macem. Terus pada zaman generasi gue mungkin ya angkatan gue itu pada ramenya kayak teknik sipil, teknik industri. Sedangkan gue nyari-nyari kuliah yang ya pasti mau keren ya. Pas itu gue mikirnya kayak keren apa ya, kayak mungkin teknik kali ya. Cowok-cowok hard work lu ya. Hard banget lu tuh. Effort sih. Iya. Terus? Tapi berhasil kan effortnya. Masa lulus. Oh gitu. Oh, gitu. Gue takut yang lain. Iya, gue takut itu kayak lain takutnya. Nah, teknik, tapi gue gak tertarik dengan teknik sipil karena teknik sipil itu lebih ke konstruksi segala macam. Terus teknik industri juga gue awam. Jadi gue lihat oh ada teknik kimia nih.
Dan mungkin pada saat itu ya, itu gue lumayan bisa enjoy dengan fisika, kimia, matematika. 3 itu selain biologi, karena gue biologi juga agak bodoh lah anggapnya. Nah ya udah gue akhirnya pilih teknik kimia sebagai jurusan kuliah gue selanjutnya. Terus gue cari ada 2 kampus terbaik di Indonesia yang pada saat itu gue lihat dari pertimbangan gue. Karena akreditasinya bagus. Itu adalah Unpar sama UBaya, Surabaya. Terus kebetulan banget pas itu juga gue lagi Putus cinta. enggak Siapa tahu sama Pasti semuanya ya. putus cinta SMA semuanya. tuh sekolah dulu studi dulu. Ini yang Gua. bener kayak- Enggak sih. Yes. Pas gue lagi itu lagi masa-masa awal pendaftaran kuliah, Iya. itu bisa pakai rapot. Namanya dari PMDK. Dari pakai rapot. Tua. Gue masukin. Dan puji Tuhannya langsung keterima. Langsung dapat di gelombang pertama pas itu gua. Jadi gua langsung keterima Parayangan, ya langsung secara biaya dan semacam gua lunasin. Jadi udah setelah gua keterima teknik kimia Unpar sebagai calon mahasiswa, ya udah gua nggak mikirin lagi SNM, SBM, Lu orang have ya berarti. bukan have juga. Langsung gue lunasin. Orang have Iya, dia. itu gak mikir apa-apa, langsung gue lunasin. Tapi Orang emang- have dia. Itu emang ketentuannya. Oh, Emang harus langsung full, gitu. langsung full. Ya nggak sedikit juga, tapi juga Ya have lah, oke F lah. lah, tapi kebetulan mungkin jalur rapot yang Kampus masih Sultan, awal-awal kok. masih Iya. sesuaiin lah gitu loh. Jadi ya itu gue langsung masuk ke teknik kimia Unpar. Itu pilihan terbaik gue dan pilihan yang gue nggak menyesal dengan sama sekali dengan Jadi, oh, pilihan itu. berarti jadi tuh kalau yang ini tuh Bandung karena pelarian, kalau ini Bandung karena pencarian. Pencarian. Iya, jadi beda tuh. Tipis-tipis nyo. Kalau lagi Bandung karena Gue Bandung ya karena liburan aja. Karena have fun ya. Iya. Kan kita bukan orang have. Iya. Kalau yang ini tiba-tiba, ya gue langsung lunasin aja. Gue selesaikan pembayaran. Berarti beda nyo. orang have dia. Orang have dia. Nah, bercerita tentang Bandung. Bandung tuh salah satu kota yang menurut gue apa ya, bisa punya aura yang agak-agak mendalam itu loh. Bisa bisnis, bisa apa, bisa happy, tapi juga banyak juga cerita-cerita yang kayak teman-teman yang pernah kos di Bandung segala macam. Kayak Bandung tuh karena sakit sepinya tuh kayak itu dulu tuh ada pocong di sini, tahu pocong di sini. Tapi masalahnya kalau itu cerita di Jakarta, orang tuh Nah itu bener. gimana? Emang Bandung sesepi apa sih? Gue pengen tahu. Gue nggak tahu. Cerita gue dulu ya, kalau dikorek sama mereka ya. Oke. Gue tuh pernah, jadi waktu itu nginep di ini kosan dia, Cipulir. Gue tuh merasa kayak dingin banget nih, mau keluar dong gitu kan, jalan kaki lah. Terus yang namanya jalur depan Unpar itu, ya kan, jalan udah agak jauh nih. Oh, Pak. Iya. Kosan. Kasar ya? Lagi Lagi main. Terus menurut gue adalah di atas tuh kan harusnya masih rame kan, jalur depan Unpar kan. Ya, Cibuleitnya. Pas gue lihat tempat nongkrong banyak. Jam 10-an tuh udah kayak angkot cuma kengeng. Oh, kan orang jarang. Iya, lama kok sepi tuh motor kengeng. Kata gue, ini kalau di Bekasi, gang kecil aja udah ngurut. Iya, kayak tadi nih, kayak tadi udah berisik. Menurut gue tuh Bandung sepi banget. Di daerah tertentu lah menurut gue. Nah, kita balik ke cerita horor sedikit-sedikit, tipis-tipis. Apa dari lu dulu yuk? Cerita horor yang mistis lah ya, atau mistis yang nggak enak lah ya. tapi yang lu alamin dulu kalau Gua misalnya alamin juga. yang lu alamin. Ada 2 gua alamin. Dua dong. Satu aja dulu. Satu dulu. Ganti-ganti ya. Jadi yang kos pertama gua tadi. Iya, Yang boleh. kos pertama itu. Ya, Nanti. Kosan pertama gue itu yang Maple itu persis di jalan kayu nih, Maple tuh kayu, beneran kayu. The Maple Place namanya ya. Oh, nama Kayu dua. aja mebel. Namanya. Maple tuh ada tau, Toko toko bangunan yo. Maple tuh iya. Iya. Gue lagi aja ilmu. Ah, ini dari Agil nih. Gue lagi ranger merahnya. Gitu ya. Oke. Namanya itu The Maple Place. Itu tuh posisinya di persis di jalan Cembeluitnya. Tapi dia lebih jauh ke atas dibanding kampus gua, sekitar setengah kilo ada kali ya. Lumayan jauh sih kok Pokoknya jalan kalau kaki. jalan itu sekitar 15 menit lah dari kosan gua ke kampus. Jauh. Nah, gua itu ngekos sekitar setahun dan gua nggak sadar kalau gua pikir ini normal, tapi gua setiap jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 3 pagi itu pasti kebangun
Udah pasti. Pasti kebangun selama hampir setahun itu 8 bulan Gila, pertama tiap gua hari, Yur? kosan. Iya. Pasti gua kebangun di kamar pertama gua itu. Karena ada Fendi. Enggak. Kadang enggak ya. Karena dingin, Nah, Yur. aduh. Karena emang posisinya kamar gua itu di lantai atas Dua lantai, di dua gua lantai. menghadap ke jalan. Ini berapa lantai, Kak? Kosannya itu 3 lantai. 3. 3 lantai, gua lantai 3, posisinya tuh depan langsung menghadap ke jalan. Tapi sebelum jalan itu ada pohon besar yang rimbun, rindang lah gitu. Bandung lah ya. Menurut gue itu enak dong, kan adem kalau Iya. ini kan ada oksigen, fotosintesis kalau siang gitu. Jadi fotosintesis. Ngerti Betul, lagi. betul, betul. Iya. Nah, Ngerti enggak? Ah, foto. Precis. yang gue alami adalah itu, gue selama setiap subuh itu jam 3, jam 4 pagi itu selalu kebangun. Sampai akhirnya temen sebelah gue, anak manajemen juga, angkatan 2016 juga, tetangga kosan gue itu bilang, lu liat gak semalam ada yang nontonin kita gitu. Setelah Nah. setahun tuh. Hampir setahun baru. Hampir 8 bulan lah, Nah, 8 bulan sebelum gue pindah kosan tuh gue udah tahu. Dia pindah juga. Dia pindah juga. Kayaknya masih di situ. Nah, tapi nanti gue ceritain. Oh, iya. Nah, dia bilang, lu sadar nggak kalau ada yang nontonin kita selama kita tidur. Oke. Ada wanita putih, wanita putih dengan rambut panjang, dengan ya gaun putih panjangnya itu alias K. Creepy ya. Creepy, I think ya. Tapi Karena cantik. gua nggak tahu kan gua tidur. Oh, oke. Iya. Hantu aja harus cantik menurut dia. Siapa tahu. Dia aja harus bedi. Lady, dia ngeliat kita dari pohon itu. Yang posisinya adalah pohon itu ngarahnya ke kamar kita berdua, pas banget. Kayak udah. disuka dia malu Yur. Gua nggak tahu ya Los ya. Tadi kayak gue. Tapi emang kalau terus gak lama itu ya gue ngerasain juga emang lama-lama gak nyaman, capek juga dong, jam pagi, jam subuh bangun, akhirnya yaudah gue pindah kamar, akhirnya gak lama kemudian kamarnya pindah ke agak belakang, jadi gak dapet cahaya matahari. Terus gue ada kosan baru pas gue bikin, kebetulan teman-teman gue lumayan kompak, solid, pada pindah kita bareng-bareng ke kosan yang baru. Sungguh Langsung kita move semua. bingung tuh cepet beli kosan tuh. Lumayan sih, agak kaget aja gitu. Nah, itu yang pertama, itu yang pas di kosan yang pertama. Pengalaman kedua gua adalah di kosan gue yang ketiga, yang terakhir, yang Parayangan Hall itu. Iya. Jadi Parayangan Hall itu dari jalan utama Cimbelit itu belok ke kiri ke jalan Bukit Indah. Nah, nanti ada pertigaan belok kanan. Kalau lurus ke bawah itu ke arah Bukit Indah lagi ada jalan belok kanan. Nah, Cigini. di Mentang dia bukan kayak. Nah, pokoknya nanti belok kanan itu nanti sampai mentok baru kosan gua. Nah, sebelum kosan gua itu ada lapangan, ada kosan lain dan ada pemakaman. Kebetulan anak kosan dan punya motor Iya. dan lumayan aktif ya. Iya. Sering kemana-mana jalan-jalan ataupun rapat segala macam, pulang jam 11 malam, Oh, iya. 10 malam, 12 malam. Aktivis ya. Sabtu pagi, futsal juga Pak, masalahnya Oh, sesekali. Nah, itu selalu setiap malam ada bau menyengat, bau melati, Bom nanti. bau melati. Pasti ada di kosan yang sebelum kosan gua. Iya. Jadi setiap malam gua pasti akan mencium bau melati dulu sebelum gua balik nyampe ke kosan gua. Dan memang dipahami kalau daerah situ memang ada. Iya. Tapi kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah diganggu juga selama kita nggak berisik sih katanya. Tapi kalau secara baunya selalu ada dan itu kayak selalu bekas di gua. Di pohon yang kos pertama tadi. Bukan, udah Iya, beda. iya. Sengaja banget ya, sengaja banget ya. Wah, sengaja banget ya udah ketinggalan ceritanya. Hitam. Soalnya dia masih kepikiran tuh yang putih itu cakep banget apa enggak? Dia masih kepikiran. Mau coba. Polek. Oh, jadi Jangan dong. bau itu masih Bau itu selalu membekas di gua ketika gua pulang selama di Bandung. juga. Kayak apa ya? Gua harus tetap fokus gitu. Iya. Karena kan menganggapnya, karena gua sendirian juga kan. Namanya kenapa-napa kalau gua nggak fokus atau nggak sadar nih kalau gua pulang gitu. Untuk Itu besar. dua pengalaman gua yang Iya lumayan serem tuh. membangongkan lah mungkin ya. Kalau lu ada nggak? Serem sih enggak. Tapi Kayaknya maksudnya ada yang kayak atau dari teman lu deh atau apa gitu. Kalau lu nggak ngalamin sendiri atau apa? mungkin karena dulu tuh pulang malam udah biasa lah ya, karena dulu tuh memang manajemen lumayan banyak bikin program. Iya. Jadi kayak pulang malam tuh bukan ya ibarat kayak mungkin Hal yang biasa. hal yang biasa aja gitu. Jadi kayak
pengalaman sih untuk angkatan itu nggak pernah sih gitu. Cuman ada pengalaman yang konyol pernah kejadian waktu pernah digerebek polisi saya. Wah, ini ceritanya ini Agak serem juga loncat. nih. Ini serem juga nih. Ini juga serem nih. Nah, jadi gimana tuh? Gue juga pernah sih. Secara singkat lah kira-kira. Digerok patroli COVID. Nah, dulu itu pernah ada kasus pembunuhan Iya. yang terjadi di Bogor kan. Nah, Jauh ya Bogor Bang. betul, Hmm. jauh gitu. Jadi ada siswi yang dibunuh di gang pada saat itu. Nah, dan kebetulan siswi ini dulu adalah mantan dari teman saya. Iya. Nah, jadi pada saat itu kondisi lagi libur panjang, di mana akan ada ospek untuk adik kelas. Iya. Dan pada saat itu aku juga sebagai salah satu panitia. Iya. Jadi kita datang ke kampus lebih awal untuk ada training dan sebagainya. Temen aku itu stay di Bandung. Dia stay di Bandung dan juga lagi main ke kosan aku. Iya. Nah, cuman lagi ke kamarnya teman aku yang di atas. Jadi sebenarnya aku punya teman namanya Hari. Nah, jadi sebenarnya dia tuh datang buat main sama Hari. Jadi kosan aku di bawah dan kosannya si Hari di atas. Dia cuman datang oi, gitu doang sebenarnya. Nah, dan kebiasaan di kosan dulu kamar aku selalu buka. Pintu buka. Iya. Jadi kayak ya udah biar udara masuk dan kan gak ada AC juga kan di kosan itu. Nah, datang, oi Fab. Itu jam 4 sore tuh. Iya. 4 sore lewat, naik, habis itu udah dia waktu mau jalan, dia udah pulang juga. Jam sekitar 6 atau jam 7 tiba-tiba si Hari lari dari kamar. Nah, itu tuh lagi sepi banget. Lari dak tuh. Itu dua kondisi lagi liburan kosong banget, dia kedengaran tuh harinya dia. Nah, pintu aku yang aku tutup cuman ya enggak di lock gitu lah, datang tuang coba sama dia fuck panik juga kan, kenapa kan dapan itu si ini ngebunuh gitu, ngebunuh apa gitu kan. Terus dikasih lah berita, dia ambil turun gitu, foto teman gua belakangnya sampingnya korban, jadi kayak Hubungin. iya, jadi kayak dihubungin lah gitu. Dia kira si teman gua ini Si Hari ini. bukan si Hari yang datang itu, Iya. saya sensor namanya aja. Nah itu dikira ngebunuh gitu, karena dulu itu pernah pacaran. Mantannya, ya. Nah, Mantan terakhir berarti dia. nggak tahu mantan terakhir gitu. Nah pada saat Ngirin tahu. Mana terindah kalau yang ada. Sebetulnya maksudnya mantan terakhir sebelum mati. Oh, jangkit. Waduh, bahaya bang. Nah, Bahaya ini podcast ya. Iya. agak serem Ini juga. kurang itu, jangan kurang Gila juga kan. Terus. Kayaknya nggak nyampe. Nah, terus ya udahlah, kayak ya waktu itu kayak nggak mungkin deh, santai aja, harus nggak mungkin lah si ini ngakuin ini. Udahlah, akhirnya kita santai aja, terus bilang pokoknya kita komen di IG-nya si Lambe Tura ini. Enggak, itu enggak ada buktinya, enggak benar gini, karena tadi jam 4 datang. Jadinya kok nggak salah hari itu. Nah, dan kebiasaan namanya anak kos, kalau misalnya temen kan kadang suka nginep tuh satu kamar sama lain. Iya. Lagi lah nginep, karena lagi itu kosan lagi sepi banget, mungkin dari 20 kamar cuma ada 4 orang kali di liburan. Ya udahlah, balik bareng, nginep bareng gitu kan. Jam 11 malam atau apa tiba-tiba ada ketokan. Nah, udah tewas, saya udah tewas, temen si Masih tidur. Tidur. Iya. Beda nih, tewas nih. Tewas dan sampai tidur lagi sama teman-teman nambah lagi. Soalnya bukan pas puluhan Tambah lagi korban sorry, yang ini. maksudnya saya udah tidur kan. Iya. Udah tidur kan. Si Hari bangun buka pintu. Nah, pas buka pintu itu udah ada orang badan besar, sama ada teman
Con. Intel. Benar tuh. Bahaya mau podcast ya. Nah, ini bahaya makanya. Gak nyampe juga. Oke. Aman selalu. Skill gue. Satu orang badan besar sebelahnya teman saya. Gitu. Seingat saya sih dia diikat. Iya. Seingat saya gitu. Terus ngomong bisa ikut kami ke kantor polisi sekarang. Jangan kayak pakai celana pendek berdua udah kayak harus homo gitu kan. Untungnya kasus yang dibahas oleh saya itu bukan homoseksual. Iya. Kalau misalnya itu nggak kena. Parah. Kayak gini. Kayak gitu bang. Oh jadi apa disitulah? Oh, Coba tes dulu. Enggak ya. Tadi masalah ya. Jadi disitulah apa akhirnya kalian dibawa dan diintegrasi lah. Intinya pokoknya ya, di bawah si teman itu bukan yang paling yang bersalah lah, ya kan ya. sebatas motor Sebatas motor, ya. iya. Nah, kita juga mau bertanya hal yang agak bodoh sih sebenarnya. Apa tuh? Bandung ini tuh apa tempat yang menurut gue pun kayak tempat yang kota yang tenang dan segala macem. Lu kalau ke Bandung lagi, ya kan? Lu kalau ke Bandung lagi, lu harus notice apa lu boleh deh sebutin nama teman lu. Kita mau tahu nih. Nggak perlu jelasin kayak dia ini orang kayak gimana, tapi kalau lu ke Bandung lagi, terus lu mau ketemu sama teman kuliah lu lagi, siapa teman kuliah lu yang mau lu ketemu di kosan kayak atau di kampus gitu, sebutin dong namanya dong, kita pengen tahu deh. Karena mungkin apa sama dia tuh ingatannya tuh kayak sering Kental main ya? bareng, yang kental. Oh, Siapa sih dari Euro dulu deh? gua ada temen gue satu orang yang asli Bandung, anak Bandung namanya Michael Wilbert. Michael Wilbur. Kalau gue bisa ketemu, kita ketemu lagi, kita main lagi pastinya. Kita mabuk mungkin ya. Mabuk. Ya. Karena dia ngajarin gua. Dia ngajarin lu. Dia ngajarin gua. Maksudnya bukan ngajarin mabuk tapi buat have fun lah. Iya. Pada Tapi masa tapi kuliah. jadi tuh lu punya kenal apa ya? Punya cerita panjang sama dia lah ya. Berarti lu Evan Lu sobat Evan ada. pertama di kuliah berarti lu ya. Emang pertama di kuliah. Iya. Jauh ya. Ketika Kita merantau. SD loh. Kebetulan bebas. Gua doang. Masih kecepatan ya gitu. Iya, iya. Tapi dia temen kampus gua, temen jurusan gua sekelas, dan ya banyaklah dinamika kita bareng, main bareng, kita sering makan bareng, jalan bareng, have fun bareng juga. Tidur bareng. Enggak. Enggak kayak tadi ya pakai celana pendek ya. Iya. Tapi Dia paling kocak dan pokoknya lucu-lucu. cuma Aslinya kocak-kocak. iya. Tapi Michael Gilbert doang atau ada lagi enggak? Banyak sebenarnya temen gua, cuma kalau di Bandung satu orang. Satu orang. Itu yang gua udah lama gak ketemu, dan kalau bisa ketemu gua pengen ketemuin. Enggak, orang yang Jakarta juga apa-apa yang kayak Oh banyak. salah satu aja kalau misalnya gitu. Tapi Michael Gilbert aja paling gue pengen. Sementara Michael Wilbert Michael deh, Wilbert. karena itu orang Bandung asli. Nah, Dan hampir selama 3 tahun 4 tahun ini belum ketemu lagi gua. belum komunikasi juga. Komunikasi masih cuma jarang. Jadi sebenarnya ada Michael Gilbert sebenarnya kita nggak diri. Waduh. Iya. Jeng muncul buka pintu. Tanpa sepengetahuan Tanpa dia. pengetahuan lu. Iya. Iya. Skill ya ini. Iya. Gue lagi ajarin jel merahnya ya kan. Kalau lu siapa yang kayak lu pengen ketemu lagi di Bandung deh dengan masa dulu lu kuliah segala macem. Hari. Ya. Hari lu Tapi denger ya? bukan gue homo ya anjing. Iya, iya, iya. Hari sama dia namanya Elson. Orang Bekasi juga sebenarnya, orang HI. Hai. Hai. Hotel Indonesia. Kata Indonesia Harapan Indah. Gitu. Cuman Bener aing. Ya, awal. Iya. Cuman lebih susah ketemu dibandingkan teman yang ada tinggal di Bandung. Kayak mungkin karena kalau dari rumah ke HI itu kayak lewat tonton semua kan kayak males banget ya kayak gitu. Tapi kalau ke Bandung lu semangat. Banyak semangat. Ke HI susah. Paling jauh. HI jauh. Ke Bandung sekarang cepet, Pak. Setengah jam nyampe. Bandung sama HI. Harapan Indah. Ke Bandung sekarang cepet, naik bus. Oh, iya. Kan effort. Kan cowok effort. Bensinnya sama. Iya, bukan saya tuh. Lu orang have ya? Pengeluarannya sama. Iya, ya. orang have. Ini waktunya Pengeluaran sama lu naik mobil KAI. Iya, tapi lu kan feeder dulu, terus lu pesan Gojek ribet daripada Kalau diantar ya oke boleh. servisnya bagus ya mas. Iya. Itu pelayanan tuh. Provider tuh. Provide. Nah, kita juga mau apa ya? Di obrolan-obrolan mau terakhir ini kita cuma pengen tahu nih. Satu kata untuk Unpar dulu deh. Apa ya? Atau enggak satu kalimat atau menggambarkan Unpar boleh deh. Yang terakhir ya, satu kata Tapi- makan 4. Gue sih pengen satu kata lah, satu kata untuk Unpar. Oh, ya. Nah, Satu kata yang
menempel buat gua, Iya. buat para kampus gua itu adalah berkelas. Berkelas. Alasannya kenapa tuh? Berkelas karena banyak kelasnya. Ada kelas Nenek gua bawah, juga tahu. kelas menengah, Nenek gue kelas juga tahu. atas. Nenek gue juga tahu. Trisakti Iya. juga banyak Ini bukan Trisakti. apa Bukan dia. yang ini kasta-kasta di ini kan Hindu kan? Yang Katolik. Iya, lu. Sel- Ngobrol ini ngobrol. Kita kan suka di Bali. Makanya di Kita kan suka podcast. Bali. Lu Brahmana lu. Enggak, gue sudra. Rendah gue. Dia juga nggak masuk ke satria dia. Hah? Terus nggak jadi. Terus Fighter, fighter. Karena ya gua sangat banyak belajar di kampus gua, either itu akademik ataupun non akademik. Jadi kelas yang gua masuk bukan cuma kelas di ruangan, tapi juga kelas di organisasi, sosial, UKM atau unit kita mahasiswanya pun juga ada. Jadi kampus gua itu menurut gua adalah salah satu titik gua sangat berkembang dalam hidup gua, yang membentuk karakter gua, gimana gua sekarang bisa survive lah jadi orang yang cukup lebih dewasa. orang hem. Amin. Ya, yang masih survive lah di Iya. negara ini yang sangat menyenangkan. Indis ini. ekonomi. Indis ekonomi. Anjay, gue lagi aja. Survive. Iya, skill gue itu tuh. Gitu. Jadi itulah gua kampus gua itu Berkelas. kelas. Kalau lu Cakep-cakep. Mata. kata, Kapan relatif? Kata tuh, oke. Mau lihat? satu kata Ramah sih gua rasa. ramah. Ramah. Unpar ramah. Unpar ramah. Kenapa? Jadi kayak pengalaman pribadi ketika dari Bekasi yang Bekasi pojok lagi, Iya. bukan Bekasi yang elit gitu kan, datang ke Bandung, dimana cantik gitu kan, gayanya Gelis-gelis. gelis pisan, Sundanis. Sundanis gitu kan, Sudani. gelis pisan gitu Itu si kan. gelis tuh. Oh itu L Au. L sih. Elis. Au, au. Wow. Terus. Makasih. Nah, waktu di sana tuh berpikir kayaknya gue nggak bisa deh dapet teman di sini. Karena waktu dulu kan namanya mahasiswa baru kan ada hashtag Unparian gitu 2000 berapa gitu kan. Gue ngeliat calon teman-teman gue pada itu pakai foto di luar negeri, kemudian pakai gaun juga kayak orang Iya. nikahan Iya. ya, yang miskin banget gitu kan kayaknya, anjir. Nah, gue kan ngerasa kayak, anjir gue pengen pasang hashtag Unparian juga, bikin kuibon juga, cuman foto di warkop kayak, anjir gembel banget di sana ya, Aduh. banyak di kafe mulu anjir. Iya. Wah shit lah men, kayak gitu. Nah, cuman ternyata pas gue di sana, ternyata mereka tidak se-eksklusif. Maksudnya kayak mereka juga masih mau main, bergaul sama itu. At least untuk angkatan gue dan juga ya jurusan gue ya, mereka nggak se-eksklusif itu kok. Mereka masih tidak mau berteman gitu. Jadi ya mungkin makanya sangat ramah. Makanya menurut lu apa satu kata untuk Unpar ramah ya? Ramah. Nah, sebelum gue lupa, gue punya satu pertanyaan menuju akhir sebenarnya. Cakep. Jadi pertanyaan gue menuju akhir tuh, kalian kan ngekos ya? Kalian kan ibaratnya perantau dari Bekasi ke Bandung. Kalian sama Bekasi Jauh. nih, Ya. ya kan? Perantau jauh ini kalian Jauh. ibaratnya udah nyebrang, wow, lo ini Planet. planet. Nah, kalian Banget tuh. planet Bekasi, Oke. kalian ini punya cerita ini kan? Cerita paling susah di kos. Paling susah. Tipis-tipis aja lah cerita paling susah di kos. Jadi anak kos tuh kan ibaratnya kan lu lagi bukan di rumah kan, Iya. yang kayak ini sama orang tua kan semua lumayan ada gitu. 3 menit. Iya. Kira-kira apa? Dipakai waktu. 1,5 menit. Iya. Momen-momen mandiri berarti lah ya. Iya. Mati. Susah nih kalau gua. Orangnya Susah sih. Mau habis. Mau habis 3 menit. Lebih ke arah gua mungkin pernah di fase lagi drop, lagi down, lagi putus lah. Putus juga sih, lagi sendirian lah gitu. Iya. Lagi tinggalin. Baru terus- putus. Gak putus juga tapi kayak ya udah lah ya, lagi udahan lah ya. Iya. Gitu. Break. Terus Gak break juga, udah end. Udah nggak dimasakin, oke. Gak bisa dibelokin. Yang paling rumit itu adalah ketika Lu pacaran sama chef. siapa? Terus pokoknya kalau cerita gue mungkin gue pernah 3 hari di kamar doang, nggak makan, Mati dong. 3 hari loh. cuma minum. Oh, Bisa gue minum bisa. Ya. Tapi abis itu gue buka pintu gue lemes banget, makan pun susah banget gitu. Jadi ya momennya adalah bukan momen karena sulit ini itu, tapi ke diri sendiri, untuk menjaga diri
sulit untuk bisa survive lah ya. Kalau terima itu urusan belakangan, tapi lebih ke kok gue bisa nggak sebertanggung jawab itu sama diri gue justru. Padahal gue lagi dipercaya untuk hidup sendiri, merantau, mandiri. Itu harusnya gue bisa survive gitu. Dan di situ gue masih survive. Kalau lu apa? Singkat aja. Lebih ke bohong sih waktu Oh, jadi bukan karena susah anjing nggak punya duit ya, ekonomi susah enggak. Dia waktu itu ikut namanya maba gitu kan, ikut aja hampir semua UKM gitu, ada UKM pecinta alam gitu. Nah disuruh siapin barang-barang. Nah dan sebenarnya nggak diwajibkan buat beli, cuman kan si punya temen tuh namanya orang dari Bekasi gitu kan, ke siapa ya, akhirnya ya beli dengan uang bulannya. Akhirnya uang bulanan saya habis, kemudian jadinya tidak ada duit, cuman ya ada sih nyokap bawain beras gitu kan memang. Nah cuman kalau Indomie terus kampung takut mati gitu. Udah akhirnya kita sama teman-teman juga kumpulin makanan. Waktu itu teman punya abon, saya punya beras, jadi kita dan ada Royco juga, kita Royco dicampur di air, diaduk-aduk. Nah itu buat dikuahin tuh kayak tol. Gitu. Jadi sebenarnya lebih karena tol aja sebenarnya, bukan karena susah sebenarnya. Halo, jadi lanjut lagi ya. Belum mau. Dengan cerita kalian berdua, Oh, tadi ada orang lewat. Iya. Jadi dengan cerita kalian berdua, kita bertiga nih tahu Unpar tuh seru apa, terus bagaimana kalian ngekos dulu, walaupun zaman kalian agak berbeda ya. Dia 2016 tuh 2018, beda 2 tahun. Masih mirip sih. masih mirip sih. Iya agak berbeda. Kalau yang beda banget tuh pas COVID. Pas COVID itu beda. Langsung beda banget ya. Beda banget. Kayak Evelyn sekarang beda ya. Ya. Iya. Gue nggak tahu sih. Beda. Gimana masa-masanya? Kalau udah oke lah. Jadi Dia jalan setelah COVID. iya. Nah, tapi kita terima kasih kalau teman-teman Andre sama Euro udah mau cerita tentang Unpar. Kita mau mengulik-ngulik sama teman-teman di kampus-kampus lain juga sebenarnya. Cakep. Jadi bukan cuma Unpar, tapi tolong tetap tonton video ini. Terima kasih juga teman-teman udah ngeluangin waktu, Euro sama Andre. Jangan bosan-bosan dan tetap pantengin, nanti akan ada konten-konten klip tentang mereka juga. Oke? Apa tuh? Ada Ada kata-kata kata-kata. Kita mau andalan itu kita semua. Euro lagi, Euro. Euro Apa udah. Kata-kata Iya, apa ya? udah dia aja. Iya dia. Jadi tetap pantengin terus dan see you Support. next time, support. Komen di atas ini. Hah? Wah, Dan see you, bye bye. thank you. Thank you.